iya tukang sihir kabeh iku yakmalun padha nglakoni sapa ahli sihir kabeh. Fahulibu mongko den kalahaken sapa tukang sihir kabeh hunalika ing dalem kono panggonan wang qalabu lan padha kebalik iya tukang sihir kabeh sawirin hale padha inom. Wa ulqiya lan den uncalaken lan den tumibaaken sapa as-saharatu pira-pira tukang sihir sajidina hale padha sujud. Qalu ngucap ya tukang sihir amanna iman sapa kita bi rabbil alamin kelawan pengirate wong alam kabeh. Rabbi Musa wa Harun pengirane Nabi Musa lan Nabi Harun. Jadi hari yang ditentukan telah tiba. Pada waktu itu Nabi Musa minta supaya diadakan pada hari raya di tempat terbuka. Akhirnya semua rakyat bisa menyaksikan. Ahli sihir dipanggil oleh Nabi Musa, semua datang. Para manusia datang, rakyat Fir'aun datang semua. Menonton semua. Bani Israel datang. Semuanya menonton. Kemudian Nabi Musa dan ahli sihir ada di tengah-tengah. Pemain inti ada di tengah lapangan. Ketika semua orang sudah melihat, lalu pertandingan dimulai. Ahli sihir mengatakan imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Kamu dulu yang melempar wahai Musa, ataukah kami yang melempar duluan? Melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya. Tampar-tampar sak teken-tekeni. Kata Nabi Musa, alqu, lemparkan tongkatmu, talimu. Falamma alqaw saharu ayunan nasi. Maka setelah setelah ahli sihir itu melempar tongkat dan tali-talinya, mereka semua menyihir mata-mata yang memandangnya. Dipun dadosaken blawur, boten jelas. Moro-moro tiba-tiba tongkat dan tali-tali itu menjadi ular-ular yang banyak sekali. Ahli sihir panjenengan kalau menyaksikan sulapan, sulapan kain begini-gini kan tiba-tiba muncul burung, ila akhirih. Ini ahli sihir melepas tali dan tongkatnya, semua menjadi ular. Wastarhabuhu, menakut-nakuti semua manusia yang hadir, takut semua. Waja'u bisihrin azim, mereka datang dengan sihir yang besar. Nabi Musa sempat merasa takut, merasa khawatir karena ular banyak sekali di mana-mana. Katanya jumlah ahli sihirnya kurang lebih 72 orang. 70 loro musuh wong loro. Musuh Nabi Musa kali Nabi Harun. Tapi ini kan Nabi, yang lain kan ahli sihir. Kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk melempar tongkatnya. Wa uhaina ila Musa an alqi asak.
Setelah tongkat Nabi Musa dilempar langsung menjadi ular. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa menelan semua ular-ular yang tampak. Tali-tali tongkat yang sudah menjadi ular dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Kemudian fahulibu, para ahli sihir kalah. Hulibu hunalika di sana. Wanqalabu sahirin, mereka berubah menjadi hina, merasa hina. Ahli sihir begitu banyak, kok cuma kalah dengan 2 orang. Akhirnya langsung mereka turun ke tanah, sujud tunduk, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu amanna bi rabbil alamin, mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan makhluk seluruh alam, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Berarti apa? Dakwahnya Nabi Musa berhasil. Asalnya dimusuhi semua oleh Fir'aun dan anak buahnya, termasuk para ahli sihir anak buahnya Fir'aun. Ternyata orang yang dianggap sakti Mondraguna, sakti Mondraguna, orang yang sakti kalah semuanya dan disaksikan oleh banyak orang. Kalau kalah cuma di tengah-tengah mereka, orang kan tidak tahu. Akhirnya para penonton tahu. Kalau begitu Nabi Musa itu benar, Musa dan Harun itu benar. Para ahli sihir tidak benar. Itu hanya mengelabui manusia. Pandangan yang sehat tiba-tiba melihat sesuatu bisa berubah. Tapi kalau Nabi Musa benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya para ahli sihir langsung sujud menyatakan diri amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Tidak hanya menjadikan satu orang yang bisa percaya kepada Allah atau satu orang yang dikalahkan keyakinannya, tapi orang sak lapangan, anak buah Fir'aun sampai para pengikutnya melihat. Walaupun tidak ada penjelasan apakah rakyat yang menonton itu beriman apa tidak, tapi orang-orang saktinya sudah beriman. Orang-orang yang oleh Fir'aun dianggap nanti kalau menang kamu semua termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, maksudnya mendekatkan diri kepada Fir'aun, dan Fir'aun siap memberi hadiah yang banyak. Katanya termasuk laminal muqarrabin, termasuk golongan orang-orang yang dekat. Ternyata di hadapan Fir'aun saja sudah dilihat Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa dan Harun, mereka semua kalah. Terus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niku imane tiyang sing sakti. Adu ketangkasan, adu kemampuan. Terus Rabbi Musa wa Harun, Fir'aun sekarang sakit hati. Fir'aun ngeluh mumet ngedepi para ahli sihir kalah. Para ahli sihir kalah, dijanjikan akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Fir'aun, akan diberi hadiah. Ternyata malah sujud menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu tidak diakui oleh Fir'aun. Akhirnya Fir'aun berkata, qala Fir'aun,
ngucap sapa Fir'aun, amantu ana tah iman sira kabeh, awakmu kabeh percaya bihi kelawan Musa, qabla an adzana lakum sadurunge yen to ngizini sapa ingsun ing sira kabeh, inna hadza setuhune iki perkara iku lamakrun yakti iku perbuatan makar, tipuan, makar tumuhu kang padha gawe makar sapa sira kabeh hu ing hadza fil madinati ing dalem negara, litukhriju minha supaya ngetokaken sapa sira kabeh minha saking kota, saking Madinah, fil Madinah, ahlaha ing ahline Madinah, ing penduduke Madinah, fasawfa ta'lamun maka bakal weruh sapa sira kabeh. Fir'aun sakit hati, mumet bingung, kata Fir'aun, kamu semua beriman kepada Musa, amantum bihi, kamu beriman kepada Musa, qabla azana lakum, sebelum aku memberi izin. Ya, kalau memberi izin kepada Fir'aun gak akan diizinkan. Fir'aun mengaku Tuhan, mau beriman gak suruh izin kepada Fir'aun. Langsung seketika itu begitu kalah, mereka meyakini bahwa yang dihadapi itu bukan sembarang sihir, melainkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mukjizat tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dikalahkan. Kalau sihir karena dari manusia paling mudah dipatahkan, mudah dikalahkan. Tapi mukjizat itu amrun khariqun lil ada, suatu hal yang berbeda dengan umum, dengan kejadian umum dan mengalahkan semuanya. Iku mukjizat. Lek gak iso ngalahne sing liya boten mukjizat. Ada orang mempunyai kesaktian luar biasa, tapi berhadapan dengan yang hak kok tidak bisa, berarti bukan mukjizat. Nah ini yang punya Nabi Musa mukjizat. Akhirnya Fir'aun berkata, inna hadza lamakrun makartumuhu fil Madinah. Ini perbuatan makar, tipuan kamu semua kepada saya. Kamu semua sudah berbuat makar. Bahasa makar nanti dalam Indonesia, kan? Ana uang melawan pemerintah, makar di penjara, makar di penjara. Nah, niki makare terhadap Fir'aun. Kata Fir'aun, ini makar. Kamu semua sudah berbuat makar di kota, di negara ini. Tujuan kamu semua adalah mengeluarkan penduduk negara ini dari negara ini. Kamu semua mengeluarkan penduduknya dari negara ini. Soalnya kan ngeten, wong-wong sing sakti padha iman. Otomatis pengikut Fir'aun nanti kalau beriman semuanya, Fir'aun kan dia merasa bagaimana, kan? Orang mengaku Tuhan tiba-tiba kalah telak, kalah. Maka dianggap para ahli sihir sudah bersekongkol dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Iki wis sengaja gitu. Edo ewae jaluk ongkos ila akhirih. Kan bilang, kalau saya menang apakah saya akan mendapat ongkos imbalan? Iya. Kamu termasuk semuanya orang-orang yang dekat di ayat yang dulu. Di ayat yang dulu, ayat 113, 114, kamu termasuk semuanya yang dekat.
Begitukah kamu semua berbuat makar di kota ini dengan tujuan untuk mengeluarkan penduduknya. Kan Nabi Musa meminta izin kepada Fir'aun akan mengajak keluar Bani Israel dari Mesir. Soal Bani Israel di sana disiksa, diperbudak, diberi pekerjaan-pekerjaan berat oleh Fir'aun dan anak buahnya. Maka Nabi Musa dakwahnya akan mengajak Bani Israel keluar dari Mesir dengan membawa keimanan, beriman kepada Allah. Ternyata oleh Fir'aun dilarang. Begitu sudah berhadapan dengan para ahli sihirnya kalah, berarti ahli sihirnya sudah ada kesepakatan dengan Musa dan Harun menurut Fir'aun. Tapi sebenarnya sama sekali tidak ada kesepakatan. Ya Nabi Musa dan Harun cuma 2 orang itu. Sedangkan ahli sihir kelompoknya Fir'aun betul. Cuma karena kalah tiba-tiba beriman, Fir'aun mengatakan seperti itu. Lalu sekarang Fir'aun mengancam, la uqatti'anna, yakti bakal ngetok temen ingsun, aidiyakum ing pira-pira tangan ira kabeh, wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh, min khilafin sangking selang-seling, summa la usallibanna, nuli yaktine temen-temen nyalip ingsun kum ing sira kabeh ajmain khali kabeh. Sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki kalian min khilafin dengan silang. Selang-seling bahasa Indonesia ini silang, selang-seling, silang. Kemudian sungguh aku akan menyalib kalian semua. Ancamannya tangan dipotong, kaki dipotong kanan kiri, atau tangan kiri kaki kanan, setelah itu disalib. Nah, disalib, digantung tangane malang ila akhirih. Niki ancaman Fir'aun kepada para ahli sihir yang sudah kalah. Qalu maka padha ngucap para ahli sihir, inna setuhune ingsun ila rabbina marang pengiran ingsun kabeh iku munqalibun padha bali kabeh. Para ahli sihir mengatakan sesungguhnya kami semua ini kembali kepada Tuhan kami, balik teng agama sing asli, kembali kepada agama yang hak, agama yang benar. Jadi dengan kalahnya para ahli sihir itu, mereka mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kembali ke jalan yang benar, agama yang hak, yaitu agama Nabiullah Musa alaihi salam. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa ma tanqimu minna, lan ora mungkiri sira Fir'aun, minna saking ingsun kabeh, illa kejaba an amanna yento iman sapa kita kabeh kula sedaya bi ayati rabbina kelawan pira-pira ayat pangeran kula sedaya, lamma ja'atna nalikane teka iya ayatuna ing ingsun kabeh.
engkau wahai Fir'aun tidak mengingkari apa yang kami lakukan kecuali karena kami sekarang sudah beriman, mengimani, mempercayai ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat telah sampai kepada kami. Asalnya Fir'aun kan senang. Fir'aun senang dengan adanya para ahli sihir, karena kalau menang Nabi Musa sudah kalah, Fir'aun semakin naik. Berarti Nabi Musa senang dengan apa yang dilakukan oleh para ahli sihir. Tetapi begitu para ahli sihir kalah, nah Nabi Musa kan naik. Orang semua mengetahui kalau yang disampaikan Musa memang benar. Maka kala para ahli sihir, wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Engkau tidak mengingkari perbuatan kami kecuali karena kami telah beriman pada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat sampai kepada kami. Ayat-ayat yang mukjizat-mukjizat. Nabi kita Muhammad SAW dulu di Mekah juga begitu. Mereka percaya kepada orang yang bernama Muhammad, bahkan mulai kecil. Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dipercaya, Muhammad yang jujur, mulai umur 1 tahun sampai 40 tahun. Mereka tidak ada yang mengolok dan memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, karena belum menjadi nabi. Jujur, mulus, sampai kabeh. Begitu umur 40 tahun mulai menyendiri, menjadi ibadah sendiri, didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan agama yang hak, baru mereka memusuhi. Jadi kebanyakan orang-orang memusuhi itu karena diajak kepada yang baik. Orang yang tadinya sudah jujur, baik, benar, di masyarakat semua yakin dia orang baik, begitu dibelokkan, dikembalikan kepada ajaran yang benar, mulai macam-macam, mulai tidak senang. Nah, akhirnya para ahli sihir mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana do pangeran kula afrigh, mugi ngesoaken panjenengan alaina ing atase kita sabran ing kesabaran. Wahai Tuhan kami, loberkan kepada kami kesabaran, berikan kesabaran sebanyak-banyaknya kepada kami, wa tawaffana muslimin, dan matikan kami dalam keadaan muslimin. Dari sini jelas bahwa agama para nabi dulu sampai nabi terakhir itu semuanya